Kalau misalkan kita dalam situationship nih, tiba-tiba satunya ini ternyata akhirnya malah dapat pacar atau dapat pasangan gitu. Iya. Maka nggak ada dirugikan dalam hubungan itu gitu. Iya, kalau dimulainya dengan term we use each other itu sih harusnya nggak ada yang sakit hati ya. Tapi the problem is kalau yang satunya ini berangkatnya ngarep. Intinya situationship itu sehat atau enggak? Dan untuk kesehatan mental gimana? Kalau situationship itu toxic ya atau nggak sehat, gimana cara keluarnya? Halo semuanya, kembali lagi di The Tribes, medianya rakyat jelata. Kali ini masih di segmen Yuk Hidup Yuk. Karena apa, Mas? Banyak orang hidup yang tidak benar-benar hidup. Oke, Pan. Ya. Aku tuh dari kemarin kan kayak ngobrol-ngobrol sama kalian, dengerin kalian yang episode kemarin kan aku nggak ikut gitu kan. Oke. Ya kan? Terus ada satu nomenklatur. Ada satu nomenklatur yang aku tuh kayak ini apa sih gitu. Jadi ya kan? Itu adalah situationship. Oke. Jadi kayaknya perlu dibahas gitu kan. Ini kan adalah mungkin sebuah bahasa yang diciptakan oleh Gen Z, gitu kan. Gen Z ini kan suka menciptakan bahasa yang aneh-aneh. Kalian suka ngomong apa aku nggak paham anjing. Dan ini salah satunya situationship gitu. Okay. Tapi kalau kita ngomong situationship gitu kan, ini kan kita ngomongin tentang relationship dan love and relationship ya. Ya. Kayaknya nggak seru kalau kita nggak ngomong sama dating queen kita ya nggak sih? Dating queen kita. Sambutlah Ladrina. Ini udah kali ketiga. Ya. Ini kalau nanti kita konsisten kayaknya kita bikinin segmen khusus. Ya kan? Kita bikinin bumper khusus. Iya, sambat with dating queen. Please comment ya supaya jadi segmen sendiri ya. Yang pengen jadi segmen sendiri please comment. Bukan gitu caranya konten kreator. Kalau view-nya sampai 1 juta kita akan gitu. BTW view kita emang belum pernah sampai 1 juta sih. Yang di YouTube. Ya udah ya, yang Instagramnya sampai 1 juta lah ya. Di Instagram sampai 1 juta kita bikin. Oke. Apa kabar, Ladrin? Baik. Yakin baik? Kok kamu tahu sih perasaan aku yang sebenarnya? Soalnya biasanya gitu, Pak. Jadi cewek kalau bilang baik itu kayak harus didik diper ya. Ditanya lagi gitu. Nanti lama-lama keluar kok. Enggak sih sebenarnya aku tuh gitu. Oh, jadi curhat dong nanti ya? Iya. Harusnya kan kamu yang tempat curhat. Oh iya. Terus aku curhat kemana? Iya lagi. Kayak gitu ya, susah ya. Oh, so kita akan ngomongin mengenai situationship. Jadi itu adalah istilah yang baru-baru aku dengar, benar-benar baru aku dengar gitu kan dari teman-teman. Ini sih penerawangan bodohku. Situationship itu kan berarti relationship yang berdasarkan satu situasi tertentu gitu. Pemahamanku seperti itu gitu. Nah, kalau kamu bisa nggak sih jelasin ke aku sebetulnya situationship ini apa sih gitu? Situationship adalah sebuah situasi yang rasanya kayak relationship. Jadi sebenarnya hubungan ini nih kayak kamu tuh dapet haknya orang dalam sebuah relationship. Oke. Ya dapet waktunya, dapet senang-senangnya, pokoknya dapet benefitnya lah ya. Oke. Tanpa harus melakukan kewajibannya. Oh, iya kan? Gak ada ikatannya juga berarti? Gak perlu berkomitmen, gak perlu setia, gak perlu harus nelfonin kapan. Aku enak. Yang bikin kita males jalanin relationship kan itunya ya? Gak harus nenangin kalau ngambek. Kalau diambekin kayak, emang kita apaan kok kamu ngambek gitu. Tapi kan itu hak juga. Saat kita berhubungan itu kan 2 orang. Ya kan? Ngambek itu kan juga salah satu hak kita sebagai seseorang. Iya. Ya kan? Dengan pasangan kita bisa berkeluh kesah. Ya kan? Pasangan kita mendengarkan itu kan hak kita. Tapi kan pasangannya nggak punya kewajiban untuk nenangin, nggak punya kewajiban untuk dengerin. Kalau dia nggak mau dengerin ya udah gitu. Enak juga kan ya? Kita nggak ada apa-apa gitu. Tapi ini tuh sama nggak sih kayak FWB? Kayaknya kalau FWB itu lebih ke enak-enak toh ya bro? Iya, ketemunya untuk hanya untuk kebutuhan khusus. Enak kata enak FWB gitu soalnya. Iya kan maksudnya di persepsiku tuh kalau orang ngomong FWB berarti ya lu bisa enak-enak gitu kan tanpa ada relationship apapun gitu. Iya, padahal kalau secara bahasa kan friends with benefit tuh ada banyak ya. Iya betul. Tapi kayaknya benefit yang paling banyak diambil yang itu gitu. Jadi kalau FWB emang biasanya
Ke arah negatif ya. bukan ke arah negatif, tapi benefitnya cuma satu aja yang diambil gitu, apa yang paling dibutuhkan di situ Oke. gitu. Kalau situationship nih kamu dapat banyak banget benefitnya, jadi kayak kalau yang ini ala carte, FWB ini ala carte ya kan. Kalau ini paket gitu ya. Iya, kalau situationship tuh paket. Jadi kayak misalkan aku lagi stres nih, aku lagi pengen teman cerita, yaitu Iya. maka terjalinlah situationship itu gitu kan. Atau Iya. gimana? Kalau misalkan udah nggak butuh, ya udah kayak nggak harus aku harus selalu ada buat kamu gitu, nggak harus seperti itu gitu ya. Itu lebih ke FWB ya, kalau cuma butuh teman cerita berarti kan itu ala carte tuh. Oke. Kebutuhannya emang cuma teman cerita. Tapi kan ini kayak aku butuh teman cerita, tapi kalau cerita aku pengen sambil gelendotan. Terus kalau seandainya aku cerita, aku didengerin. Terus habis itu kalau aku lagi pengen makan es krim, ada yang nemenin, yang kayak gitu-gitu. Tapi kan berarti kan itu based on satu orang. Iya. Maksudnya kan berarti tidak bisa dikatakan itu sebuah hubungan dua orang dong. Tapi kan yang satunya juga mau, yang satunya juga ya udah aku gabut nggak apa-apa lah, aku temenin yuk gitu. Dia juga dapat benefitnya. Jadi mereka tuh kesepakatan ya, Oke. kesepakatan. Nah, yang bikin racun itu kan biasanya karena kesepakatannya berbeda di kepala yang satu sama yang lainnya. Oh. Apa namanya, ekspektasinya beda. Contoh. Contohnya nanti pasti ada. Nah, oke. Jangan Nah, cepet-cepet kita ke contoh. Iya. Nanti nih podcastnya 5 menit doang selesai. kan video pendek jadi. Nah, situationship ini kan mulai marak di kalangan Gen Z sekarang ya. Nah, menurut Kak kenapa itu banyak sekarang dipakai sama mereka? Teman-temanmu banyak kok. Teman-teman yang momen sih. Iya, kenapa kok di anak-anak sekarang itu banyak terjadi fenomena situationship? Sebenarnya dari dulu ya. Sebenarnya dari dulu. Ya, cuman beda formnya. Oke. Nanti kita bahas lebih jauh yang itu, tapi kita Oke. ngomongin di Gen Z dulu. Oke. Jadi kalau dari yang aku dengar dan aku baca, Ya. kalau Gen Z itu mereka lebih memilih apa namanya, situationship itu karena mereka lebih individual modelnya. Oke. Sangat individual sekali. Balik lagi ke bahasan kita yang sebelumnya kan, Gen Z ini sangat terisolasi ya. Betul. Ya. Jadi mereka tuh mementingkan self growth-nya mereka. Terus habis itu mementingkan boundaries-nya mereka punya boundaries yang jelas kayak gitu-gitu. Jadi mereka lebih nyaman dengan situationship karena ya mereka bisa jagain boundaries-nya. Kalau dalam sebuah hubungan tuh kan susah ya. Oke. Buat jagain boundaries, kayak misalnya aduh capek banget tapi harus jemput pacar gitu, atau aduh capek banget tapi harus sleep call, yang kayak gitu-gitu kan kewajiban-kewajiban yang mereka belum sanggup untuk Berkomitmen untuk itu. iya, belum sanggup untuk berkomitmen gitu untuk hal-hal yang kayak gitu-gitu gitu. Aku energiku aja udah dikit gitu. Oke. Udah sibuk kuliah atau udah sibuk kerja gitu. Terus nanti balik pengennya TikTokan tapi harus sleep call misalnya kayak gitu. Jadi mereka lebih milih untuk enjoying their time gitu, tapi tetap ada companionship-nya nih. Iya, Tetap iya, ada iya. temen buat jalan nih Iya, kayak iya. gitu. Kalau butuh tetap ada orang. Iya. Nah, Sebenarnya ada banyak sih, tapi yang paling kelihatan mencolok tuh di situ. Oke. Tadi kamu sempat mention kalau misalkan ini sebenarnya udah ada dari dulu, gitu kan. Cuman beda form ya, maksudnya cuman beda bentuk, penyebutan atau apa? Beda tujuan juga. Beda tujuan juga? Iya. Maksudnya gimana? Let's say kita ngomongin di generasi kita lah, millennials gitu kan. Aku Ngomongin Gen Z, millennial. Kak. Biasanya apa? Situationship-nya di milenial tuh seperti apa? Apa bedanya dengan Gen Z? Maksudnya Oke. tuh emang di zaman dulu tuh kayak gimana tadi kamu sempat mention itu gitu? Kan dari dulu udah ada ya, bahkan udah jadi lagu gitu, TTM, ya kan. iya. Teman tapi Mesra. mesra. Kok mesum? Coba Yodan tolong ya, tolong. Iya, oke. Teman tapi mesra, oke. Terus HTS, Oke. ya kan. Kalau angkatan milenial tuh HTS Iya kan sih, mainnya, HTS sih, iya HTS. nyebutnya Tapi HTS. berarti sama, apakah HTS itu sama dengan situationship? Nah, bedanya itu adalah kalau millennials itu sebenarnya dia HTS-an itu buat exploration gitu, buat menjajaki. Oh iya, dulu istilahnya penjajakan. Iya. Ya aku pernah tuh, Cok. Nembak cewek ya kan. Oke. Dia mau nolak tapi halus, sudah kita penjajakan dulu anjing. Penjajakan. Tuh, tolak anjing, ditolak itu. Iya kan? Jadi kayak kalau karyawan kayak probation. benar. 3 bulan dulu. Benar. Oke, terus. HTS itu buat millennials lebih ke kayak probation. Kalau kita cocok, kita pacaran. Kalau nggak cocok ya udah gitu. Tapi kalau Gen Z itu lebih ke
ya udah sih jalanin aja. Oke. Gitu. Berarti kan kayak lebih ke gini kali ya. Bedanya adalah betul tadi kamu bilang ya tujuannya. Maksudnya adalah ini tuh milestone-nya itu gimana kalau karena kalau bagi aku seorang millennials akhir ya. Aku kan masih 28. 28 29 gitu kan malah millennials akhir ya. Plus 5. Plus 5. Itu kan aku tuh kayak nggak pernah menjalin sebuah hubungan entah itu apapun atau bahkan dekat itu tanpa tujuan. Jelas aku deketin orang itu tujuannya untuk pacaran tujuannya untuk screening satu sama lain untuk ke pernikahan. Walaupun tidak pacaran tuh harus menikah, tapi at least pacaran itu membuka kenal gitu loh. Kita mungkin nggak sih nanti akhirnya akan menikah gitu. Kalau misalkan nggak ada ujungnya dan jelas-jelas nggak bisa menikah, aku nggak akan pacaran gitu loh. Kalau nggak ada kemungkinan probabilitas nikah tuh nggak mungkin pacaran aku gitu. Nah, sedangkan kalau yang tadi Ladrin jelasin, kalau situationship itu ya udah just for fun gitu loh. Mengisi waktu aneh buat aku gitu loh, nggak masuk di otakku gitu loh. Itu tuh gimana sih cowok gitu loh? Gimana sih kamu sebagai Gen Z gitu? Coba aku kasih pemikirannya gimana sih anjing gitu loh. Karena millennials are not that lonely gitu loh. Millennials itu kan masih main, masih guyup, masih pernah kita bahas juga masih kenal sama berbagai macam permainan yang kalau kita tanya Gen Z mereka mungkin tahu namanya aja tapi nggak pernah mainin. Nah, sedangkan kalau Gen Z ini kan memang lebih terisolasi ya, lebih kemungkinan mereka untuk kesepian itu lebih tinggi. Ya karena digital native yang pernah kita bahas itu ya. Karena mereka happy dengan ya udah aku sendiri aja tuh nggak masalah, aku nggak mungkin bosen, aku bisa Netflix-an, aku bisa YouTube-an gitu. Betul. Sedangkan kalau kita kecil itu kamu nggak ya. Kalau aku kecil tuh kayak aku kalau nggak main keluar bener-bener boring banget di rumah mau ngapain gitu loh. Jadi karena itu ya. Jadi kita sudah terbiasa dengan bersosial sehingga tidak butuh ada hal-hal semacam situationship untuk mengisi apa kali ya kekosongan gentong sosial kita kali ya. Iya, karena gitu kan akhirnya millennials itu pacaran itu karena peer pressure, lebih karena teman-temanku punya pacar kok aku enggak gitu. Iya lagi. Kalau Gen Z enggak terlalu tinggi peer pressure itu, tapi lebih ke loneliness pressure-nya yang bikin mereka pengen punya relationship tapi mereka mungkin ada beberapa yang nggak sadar bahwa yang sadar bahwa mereka belum mampu. Ada juga yang emang ya adanya dia tapi aku nggak suka banget, tapi ya oke lah, boleh lah buat ngisi waktu gitu, nice to have you in my life gitu. Banyak situationship yang dimulai dengan kayak gitu, penilaian yang ya dia cuma 30% sampai 50% tipeku sih, tapi nggak ada lagi, ya udah sama dia aja dulu gitu. Nah, ngomongin soal Gen Z nih, sebenarnya mereka tuh sadar nggak sih Kak ada di dalam situationship ini? Apakah itu bagian dari komitmen satu sama lain? Ya udah kita jalanin dulu aja nih bareng-bareng gitu. Atau sebenarnya dari jalanin itu ya udah tuh akhirnya situationship tuh ada sendiri gitu. Ada dua jenis nih. Ada yang emang kebetulan si pasangan ini dua-duanya sama-sama nggak siap untuk punya relationship. Nah itu menurutku situationship yang sehat. Karena dua-duanya sepakat. Ada situationship sehat ya? Ya karena dua-duanya sepakat. Dua-duanya sepakat untuk aku mau jalanin hidupku, kamu silahkan jalanin hidupmu. Tapi kalau kita butuh ketemu, ayo kita ketemu gitu. Kalau kamu perlu ditemenin sama aku, pas aku bisa boleh. Yang kayak gitu-gitu. Jadi kan nggak ada komitmen, tapi setidaknya mereka sama-sama tahu nih kalau ya udah kalau salah satu butuh dan salah satunya bisa, boleh kita usahain. Tapi kalau enggak ya udah gitu kan. Jadi kan nggak ada yang satunya ngerasa diharapin, yang satunya ngarep kan. Karena dua-duanya sepakat untuk ya udah kita gini-gini aja. Itu situationship yang menurutku ya kalau memang dibutuhkan kayak gitu ya silahkan. Yang paling merugikan adalah ketika salah satunya ini sebenarnya suka. Terus yang satunya yang satunya nggak suka banget. Terus yang satunya nih kayak nungguin, nggak, nanti satu saat nanti dia akan suka kok sama aku. Lama-lama juga dia baper misalnya kayak gitu. Atau lama-lama juga akhirnya nanti aku dipacarin misalnya dengan harapan yang kayak gitu ya. Nah itu yang bahaya, itu yang sebenarnya harus dihindarin dan kayaknya itu kasus paling banyak. Bertepuk sebelah tangan berarti ya? Iya. Enggak, aku masih sumpah aku tuh tambah kesini tambah bingung. Tambah bingung Jen. Maksudnya gini loh. Situationship gitu kan. Itu tuh berarti kan
harusnya nggak ada yang sebaper itu gitu. Makanya itu situationship. Oke. Cuman ada waktu butuh doang Iya. gitu. Karena mencari benefitnya aja. Aku bingung tenang sumpah. Tapi kan Bingung memang banget, sumpah aku bingung banget. Tapi memang ada orang yang menyerahkan dirinya ke situationship karena dia suka sama si lawannya ini gitu. Sebenarnya dia suka, Berarti tapi kan dia cuman berharap sebetulnya. iya. Dan itu banyak, Dan. Maksudnya kan gini loh, Jo. Kalau misalkan nih dua-duanya itu cuma setengah suka, ya oke lah sama kamu nggak apa-apa, Ya. gitu kan. Tapi juga aku nggak mau menjalin hubungan dan lain sebagainya. Itu oke bisa terjadi di situationship, tapi itu sangat jarang terjadi nggak sih? Dan Iya. itu kemungkinan lepasnya ya udah lepas gitu Iya, aja. lepasnya gitu. juga gitu aja kalau kesepakatannya sama-sama ya udah we use each other gitu kan. Iya. We use each other. Bahasa paling tepat. Bahasa paling tepat, anjir. Enggak, maksudnya gini loh, Tri. Maksudnya gini. Kalau misalkan kita dalam situationship nih, terus tiba-tiba satunya ini ternyata akhirnya malah dapat pacar atau dapat pasangan gitu. Iya. Maka nggak ada yang dirugikan dalam hubungan itu gitu atau Gak ada yang gimana? sakit hati gitu. Harusnya tidak ada yang sakit hati atau gimana? Iya, kalau dimulainya dengan term we use each other itu sih harusnya nggak ada yang sakit hati ya. Problem Tapi the problem is kalau yang satunya ini berangkatnya ngarep. dan kayaknya lebih banyak yang kayak gitu kan? Lebih banyak yang kayak gitu atau awal-awal mereka biasa aja salah satunya ngarep karena ternyata pasangannya ini mempunyai hal-hal yang selama ini dia cari. Oh, terus udah awkward untuk menjalin hubungan lebih serius lagi nggak bisa Lebih ke menyampaikan. nggak berani biasanya. Nggak berani. Iya, nggak berani karena taruhannya adalah hubungan itu sendiri. Jadi kalau misalnya berani untuk nanya, nanti kalau dijawab enggak, kita nggak akan lanjut, terus dia akan bingung harus gimana gitu kan. Jadi daripada ditanya ya udah mendingan dijalanin aja, nggak apa-apa. Mempertahankan statusku. Iya. Oke. Saya, Poinnya. bentar. Apa? Nah, sebenarnya tapi kan kita kalau ngomongin nyatanya ya gitu. Mungkin gak sih dua orang yang udah jalan bareng dan berhubungan cukup lama Iya. itu nggak ada rasa? Bisa aja. Masa sih? Kan pasti Pernah akan aku. Nggak, maksudnya kan pasti akan berakhir either keduanya akan sama-sama suka atau salah satunya minimal. Iya. yang Atau suka. satunya apa namanya ilfil. Iya. Terus akhirnya menjauh. Kan menjauh. Gitu. Iya, bisa kayak gitu. Tapi ada kok, ada situationship yang kayak gitu tuh ada. Kok bisa? Kok bisa? Di mana peri-cupidnya? Masih ada yang available nggak? Oke, poinnya adalah sekarang aku mau tanya dulu. Intinya situationship itu sehat atau enggak? Dan untuk kesehatan mental gimana? Enggak sih. Enggak. Enggak. Kenapa kamu bisa bilang itu enggak sehat? Karena dua-duanya ya, mau yang either way, mau yang kesepakatan bersama ataupun yang bertepuk sebelah tangan. Yang bertepuk sebelah tangan kita udah jelas lah, itu pasti Iya. ada konsekuensi mentalnya pasti. Ya makin self esteemnya makin drop. Iya. Terus habis itu dia makin bergantung, makin emotionally dependent yang kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau yang sama-sama ya udah we use each other itu nantinya akan bikin mereka tuh nggak terbiasa sama kewajiban di relationship itu, kewajiban yang ada di dalam komitmen itu. Jadi mereka akan terbiasa dengan ya udah kita senang-senang aja, happy go lucky, which is nggak apa-apa kalau memang tidak merencanakan untuk punya relationship serius dalam waktu panjang ke depan gitu. Kayak enggak, aku nggak ada berencana punya committed relationship kok, aku pengen single aja sampai tua misalnya. Ya udah, tapi kalau seandainya mereka berniat untuk satu hari nanti punya committed relationship, situationship ini nggak akan ngajarin apa-apa untuk hubungan. Nanti mereka malah ketika masuk committed relationship mereka bingung karena nggak terbiasa kan dengan kewajiban-kewajiban sebagai pacar itu. Mereka malah ini gimana? Sedangkan millennials itu kan dari dulu kalau aku perhatiin cowok-cowok millennials itu bertanggung jawab gitu sama pacarnya. Yang kalau misalnya uang jajannya lebih pacarnya dibayarin. Kalau itu pacarnya kayak diantar Gen Z. jemput Enggak gitu. kayak Gen Z.
Gen Z ngantar depan gang. Itu. Gen Z jemput itu di WhatsApp, aku udah di depan. Iya. Iya lagi. Iya Aku tuh dulu sempat Milenials kalau jemput itu pamit sama orang tua. iya, itu aku kenapa kayak gitu? Karena aku dimarahin sama bapakku. Serius, aku dimarahin sama bapakku kalau nggak sopan sama orang tuanya pacar. Karena kakakku atau adikku kalau pacarnya tidak sopan seperti itu akan diomongin. Itu nggak sopan dan aku setuju sampai sekarang. Iya betul. Makanya kayak nggak bagusnya di situ sih, lebih ke dia nggak terbiasa untuk punya tanggung jawab, sehingga nanti ketika mereka udah punya tanggung jawab itu akan jadi beban. Dan relationship itu nggak akan fun buat mereka. Karena kok banyak banget tanggung jawabnya nih. Tuntutannya gitu. kok jadi banyak ya, aku harus ngelakuin banyak hal ya jadinya ya gitu ya. Iya, akhirnya nanti dia udahlah emang paling bener situationship. Akhirnya dia nggak akan pernah bisa komit, which is nggak apa-apa kalau memang orangnya memutuskan untuk tidak komit. Tapi kalau dia sebenarnya di dalam lubuk hatinya dia pengen punya committed relationship, itu akan menyulitkan dia. Karena tidak mengajarkan apapun tadi ya. Iya, karena Jadi nggak kaget belajar ya. untuk tanggung jawab sama manusia lain yang sama dia gitu. Oke. Nah, Kak, tapi ngomongin soal Gen Z ya. Apakah mungkin sebenarnya yang terjadi sekarang itu adalah kan sebuah generasi ada itu karena tantangan generasi tersebut gitu. Jadi apakah yang sekarang tuh memang jenis hubungannya tuh baiknya seperti itu gitu di zaman modern sekarang? Waduh, baiknya seperti itu. Baiknya seperti itu. Aduh. Ya kan oke, melihat oke. dengan Gen Z yang suka individualis tadi, Oke. yang dia nggak punya skill sosial. Apakah memang ini adalah pilihan terbaik? Oke. Enggak gimana dong. menurutmu? Balik Enggak. lagi tadi. Akhirnya nggak akan pernah bisa belajar untuk tanggung jawab, nggak akan bisa belajar untuk nggak cuma tanggung jawab ke orang lain, tapi juga ke dirinya sendiri dan society juga gitu. Kita kan bergaul itu ada yang namanya kita harus jaga sikap kita, tahu kapan kita harus ngomong, kapan Oke. kita harus bereaksi seperti apa, yang kayak gitu-gitu. Dan itu kan sebenarnya pelajaran paling pentingnya ada di relationship terdekat kita kan. Kalau misalnya Gen Z dibilang dengan individualitasnya emang paling cocok sama situationship, menurutku nggak juga. Lebih baik sih punya pasangan tapi mereka dari awal tuh udah ngobrol gitu loh, udah dibahas kita boundariesnya apa aja, kita punya deal breakernya apa aja, yang kayak gitu-gitu. Jadi clear ketika misalnya ternyata ya tapi ini deal breakernya nggak bisa banget nih, misalnya kayak beda agama atau beda suku, yang kayak gitu-gitu Dengerin ribet banget nih kayaknya nih. Ya udah tinggal mereka mutusin nih mau dilanjutin karena sama-sama suka atau ya udah kita udahan aja. Oke. Gitu. Karena at the end of the day sebuah committed relationship itu pasti ada hak dan kewajiban. Iya. Jadi nggak, kalau misalkan kita terbiasa dengan tidak menunaikan kewajiban hanya menuntut hak, itu kayaknya nggak Iya, sehat buat nggak kita sehat. akhirnya ya. Nggak sehatnya buat kita loh. Iya. Buat pasangan juga nggak sehat, tapi lebih nggak sehat lagi buat kita. Kita akan kesulitan untuk belajar bertanggung jawab dalam hal apapun. Oke. Iya. Oke, makanya biasanya Gen Z tuh punya banyak mantan gitu ya. Tapi dari segi kedewasaan dalam berhubungan tuh dia nggak terlihat gitu. Karena itu tadi dia nggak belajar dari pengalaman-pengalaman. Bahkan mungkin nggak dianggap mantan kan, Bisa situationship. jadi. Iya, kalau situationship nggak- kalau Gen Z nyebutnya body count. Ah iya. Body count. lagi apa itu? Apa Mon? Body count itu apa Mon? Jelasin body count Body. kepada uncle kita. Body, Tubuh. tubuh, count. Hitungan. Ya udah, hitungan tubuh. Ya satu tubuhku anjir. Maksudnya gimana sih? Jadi body count itu adalah hitungan tubuh yang pernah itu bro. Makanya tadi nggak harus berhubungan kan. Maksudnya nggak harus punya hubungan gitu untuk. Gitu. Gue enak-enak gue mau. Ya, makanya nyebutnya body count. Milenial cannot relate ya. Iya. Hancur. Sekarang tuh Pak, bahkan di sosial media itu mereka pede nulis body count kamu berapa gitu. Kalau ada interview tuh Astagfirullah. body count kamu udah berapa gitu. nggak Tapi sih? dan funny thing is millennials itu udah mulai ngadopsi gayanya Gen Z. Jadi milenial yang saat ini masih single, Oke. itu mau nggak mau ketika dating mereka akan mengadopsi karena ada dating app, karena ada sosial media juga kan. Karena makin banyak orang yang cerita soal
love life-nya dia atau ngasih masukan-masukan, pokoknya kalau mau pacaran tuh harus gini. Jadi secara nggak sadar millennials ini mengadopsi setengah pemahaman milenial sendiri, setengahnya lagi udah gaya relationship-nya Gen Z. Karena secara global environment-nya untuk mendukung Gen Z itu ya sebenarnya. Iya, betul. Oke, nah tapi kenapa sih orang-orang ini masih bertahan dengan situationship walaupun mungkin mereka udah tahu bahwasanya itu nggak sehat loh? Oh, itu banyak banget faktornya. Misalnya gini, misalnya situationship-nya udah lama, berarti dia udah invest banyak. Ya kan biasanya. Iya dong. Oke. Udah invest waktu, invest perasaan, invest energi segala macem lah. Dia masih nunggu returnnya. Jadi nggak mau cut loss nih orangnya. Oke. Rugi aku sama ini orang. Oke. Jadi ini investor yang keras kepala dia. Emang return yang dia harapkan apa? Apakah ke Jadian itu tadi? Iya. Jadi dia udah kebanyakan investnya biasanya. Terus abis itu bisa juga karena sama kita udah pernah bahas self esteem tuh ngaruh banget, karena kalau orang self esteemnya bagus mereka nggak akan mau digantung. Terus abis itu tuh Mon, jangan mau kamu digantung Mon. Oke. Oh iya. Takut kesepian. Terus pilihannya terbatas, kayak ya adanya kamu, ya udahlah nggak apa-apa lah sama kamu aja gitu. Walaupun sakit-sakit dikit sambil ya Allah dikit nggak apa-apa deh gitu, daripada nggak ada sama sekali gitu. Jadi banyak banget ya faktor orang mau bertahan di sebuah situationship yang sebenarnya nyakitin itu. Nah, atau ada juga yang karena enak gitu. Ada juga yang karena orangnya nyenengin gitu misalnya. Tapi aku senang ketika sama dia walaupun itu sakit. Tapi waktu sama dia aku senang, jadi nggak apa-apa, it's worth it gitu. Dan itu sayangnya otaknya dia menerjemahkan itu sebagai cinta. Padahal bisa aja karena kebutuhan tertentu atau trauma-trauma tertentu yang bikin dia akhirnya terikat sama si situationship yang nggak jelas ini gitu. Oke, nah kalau situationship itu toxic ya atau nggak sehat untuk mental health ya. gitu kan. Dan banyak yang masih terjebak di situ. Banyak banget yang masih terjebak di situ. Gimana cara keluarnya? Ketika kita udah sadar, wah ini nggak baik buat aku gitu. Berarti kunci pertama sadar dong pasti. Sadar dulu. Terus gimana cara keluar? Ya, kayak orang tuh udah tahu Indomie nggak sehat tapi masih makan. Kalau itu enak, Pak. Soalnya enak ya. Kayaknya itu Soalnya enak sih. Betul, kita jawab sendiri. Itu dia kan enak. Gimana caranya keluar dari situationship? Pertama mau dulu. Oke. Iya kan? Sadar. Terus mau. Karena walaupun bisa, kalau nggak mau ya nggak bisa, nggak akan keluar kan. Karena yang bisa mengeluarkan dirimu hanya kamu sendiri. Kemauannya dulu, Terus habis itu kalau udah ada kemauan, ya udah konfront aja dulu orangnya. Oke, dikonfront. Dikonfront aja. Confess kali ya. Confess. Aku suka nih sama kamu, ada rencana nggak buat meningkatkan hubungan ini menjadi sesuatu yang jelas gitu. Ada rencana meningkatkan bangunan ini jadi lantai 2 misalkan gitu. Betul. Oke. Terus kalau dia bilang, enggak, aku lah mau fokus kuliah dulu gitu. Atau aku mau fokus apalah, terserah dia fokusnya gitu. Aku kayaknya nggak ada waktu buat pacaran. Oh ya udah, it's okay gitu. Ya udah berarti udahan ya, karena maunya kamu sama maunya aku beda nih. Dan aku berkali-kali bilang ya, mendingan nangis-nangis di awal daripada nangis-nangis di belakang. Jadi mendingan begitu sadar kalau ini situationship, aku udah mulai ngarep, aku udah mulai tersakiti, ya udah deh aku konfront aja. Terus habis itu kalau dia nggak mau ya udah, habis itu nangis lah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, silahkan patah hati lah gitu. Tapi itu jauh lebih baik daripada harus membayar mental health cost yang akan muncul dari situationship yang panjang dan sambil ngarep itu. Soalnya nanti makin lama tuh self esteem makin kegerus. Makin lama dia akan ngerasa dia memang nggak pantas dicintain. Makin lama dia akan punya abandonment wound yang makin tebal gitu, makin susah disembuhinnya. Jadi kayak kalau misalnya sadar itu situationship nggak menguntungkan dia, ya udah pergi. Emang jauh lebih enak ngomongnya sih daripada ngelakuinnya. Betul. Gitu, karena memang susah banget untuk keluar dari hubungan yang kayak kita ngomongin toxic relationship ini kan juga mengandung dopamin dan kortisol. Ya kan, nanti ada happy-nya pas bareng, habis itu ada kortisolnya waktu lagi
duh dia kemana ya, kok aku nggak di chat, kok aku nggak Iya. ditelepon, kok dia nggak nyariin aku. Itu kan kortisol. Tiba-tiba dia ngubungin lagi, hey kamu di mana, jalan yuk. Itu dopamin. Itu sama kayak toxic relationship sebenarnya gitu. Jadi sama kayak orang dalam toxic relationship, orang dalam situationship ini juga akan kesulitan buat keluar karena ya dopamin kortisolnya tuh lama-lama nyandu. Oke. Aku jadi ada pembahasan sedikit sedikit geser dari topik ya. Gara-gara kamu ngomongin dopamin kortisol itu tadi. Ya. Gini, memang kan ada kenikmatan ya dalam kita mengarungi roller coaster percintaan. Iya nggak sih? Ya. Kayak dopamin nih, terus kortisolnya nanti diwujudin, maksudnya kayak gitu kan, ada seperti itu. Nah, apakah memang itu tuh selalu tidak sehat? Satu pertanyaanku adalah, apakah itu memang selalu tidak sehat apabila ada roller coaster percintaan kita, berantem baikan gitu, atau itu tuh sebetulnya sehat-sehat saja gitu? Normal untuk terjadi. Normal saja, karena apabila hubungan itu lurus-lurus saja, tidak ada gelombangnya juga mungkin membosankan. Menurut pandanganmu gimana? Beda, dan kalau ini kan kayak kortisol sama dopaminnya dari si cowoknya ngilang atau si cowoknya melakukan sesuatu yang toksik gitu ya, Oke. abusive. Kalau yang di toxic relationship kita bahas misalnya abusive, Iya. atau dia selingkuh atau apa. Tapi kalau hubungan yang memang committed relationship, terus habis itu berantem, terus Oke. habis itu baikan, terus dibahas permasalahannya, ketemu ada masalah lain lagi, berantem lagi, dibahas lagi, itu kan beda. Dopamin kortisolnya kalian lagi membangun sebuah hubungan Ada antara progress. dua orang. Itu wajar dong Oke. untuk ada keributan dan memperbaiki itu. Oke. Tapi kalau di situationship atau di toxic relationship itu pasti karena salah satunya ini melakukan hal yang salah berulang-ulang terus gitu, diulang-ulang terus, ngilangnya yang diulang-ulang atau Oke. selingkuhnya diulang-ulang kayak gitu. Oke. Pertanyaan terakhir dari aku, Drin. Kita ini kan di segmen ini kan sebetulnya landasan teori, landasan teorinya itu kan menggunakan teori Maslow sebetulnya. Oh iya, baru tahu Topik yang kita bahas itu kan sebetulnya kan dari teori Maslow. Nah, Berat banget ya dia. di salah satu 5 kebutuhan dasar manusia di teori Maslow itu ada relationship, ya, rasa ingin dicintai dan memiliki, Iya. gitu kan. Nah, di hubungannya dengan situationship ini, gitu kan, itu pengaruhnya gimana sih terhadap kebutuhan kita untuk memenuhi rasa dicintai dan memiliki itu tadi? Sebenarnya kan rasa dicintai dan memiliki itu kan tidak harus dipenuhi sama pasangan ya. Pasangan in committed relationship atau gimana? Sama lawan in jenis general? gitu. Oke. Saat ini aku single dan tidak berbicara dengan siapapun gitu, lagi Oke. nggak deket sama siapapun, tapi aku merasa yang kebutuhan ketiga ini, relationship and belongings ini, aku ngerasa baik-baik aja karena aku punya support system, aku punya teman-teman deket, hubunganku sama keluargaku baik, Oke. aku punya adekku, aku punya orang-orang terdekat yang bisa memenuhi itu semua. Oke. Jadi ketika ada orang lain masuk dan tidak menawarkan hal yang sama dengan yang aku punya, aku nggak mau. Oke. Karena aku udah punya ini. Jadi sebenarnya kalau mau punya punya hubungan yang sehat, bangun hubungan yang sehat dulu sama orang sekitar. Ya. Pertemanan, sama keluarga. Kalau tidak memungkinkan sama keluarga inti, misalnya kan ada aja nih keluarga yang toksik misalnya. Sama siapa lah, sama teman dekat, sama sepupu atau siapapun. Yang penting kamu punya orang-orang yang genuinely sayang sama kamu dan memperlakukan kamu dengan baik, sampai ketika ada orang lain datang dan gak memperlakukan kamu sebaik itu, kamu gak pengen. Oke. Karena kalau misalnya yang nomor 3 itu nggak dipenuhi, itu akan mempengaruhi yang nomor 4, yang Ya, kebutuhan betul. untuk esteem kan. Esteem. Self esteemnya akan jatuh, dan ketika self esteem jatuh, dia akan terus-terusan terfokus dan bahkan bisa sampai obses sama situationship-nya, sehingga kebutuhan yang nomor 5 nih, yang self actualization itu juga nggak bisa dipenuhin karena dia udah fokus sama situationship-nya yang nggak kemana-mana ini, hari-hari galau aja. Oke. Jadi nggak bisa jadi mahasiswa berprestasi di sekolah, di Oke. kampus Iya. gitu-gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Berarti kan ini kan Gitu. kebutuhan dasar ini, yang 5 kebutuhan dasar, yang which is nomor 3 tadi, masalah love and relationship tadi, itu kan sebetulnya harusnya itu kita penuhi dulu, Iya, gitu kan, sebelum kita
apa namanya? Jadi jangan memaksakan diri untuk dipenuhi sama Orang lawan lain. jenis. Iya. Pasangan itu. Iya. Oke. Dipenuhin dari diri sendiri dulu, bangun relationship sama diri sendiri dulu. Apa yang kita pengen ya, don't betray yourself gitu. Aku sering banget ngomong sama orang-orang terdekatku, do not ever betray yourself, karena kalau kamu aja betray yourself, self esteemmu akan jatuh dan kamu nggak akan ngerasa pantas buat disayang karena dirimu aja nggak sayang sama kamu gitu. Nice. Nice. Aku punya pertanyaan terakhir. Oh, terakhir, oke. Oh, Aku ya. punya pertanyaan terakhir banget. Nah, habis ini terakhir lagi Enggak, udah. Udah terakhir banget. Ini ultimate question. Oke. Yang pasti banyak banget orang Indonesia khususnya yang relate. Banyak banget orang yang tidak mau untuk memulai hubungannya karena alasan agama. Kamu nggak usah nyindir gitu. Nggak, usah ini nyindir gitu. real. Orangnya tuh masih kayak gini gitu, santai-santai gitu Ada loh. temanku, banyak banget orang yang nggak mau memulai hubungannya karena alasan agama. Oke. Aku takut Tuhanku marah gitu. Oke. Ya. Gitu ya. Jadi kalau kamu mau dekat sama aku, it's okay. Tapi aku nggak mau terjalin hubungan atau mungkin pacaran lah kita sebut itu. Tapi itu-ituan mau boleh. Aku Boleh. Itu lebih dimarahin Tuhan anjing. Iya, itu lebih dimarahin Tuhan ya harusnya. Nah, itu gimana menurut Kaladrin? Sedangkan dia belum siap untuk ya udah kalau emang yang dibolehin Tuhan kan berarti menikah kan gitu. Oke. Iya kan? Tapi dia belum siap buat kesana juga. Jadi kondisinya Tes drive tuh dulu. enggak juga. Kondisinya tuh serba salah gitu loh, Pak. Oke, Gitu. oke. Diajak serius juga belum siap, diajak ini juga gitu tanggung. Gimana? Aku sebenarnya belum benar-benar nangkep nih apa namanya, apa yang ingin didapatkan gitu dari situ. Apakah ini tentang situationship, apakah ini beda agama terus ya udahlah kita pacaran aja atau gimana? Situationship-nya dengan alasan tadi Oh, takut sama situationship. Tuhannya gitu. Takut sama Tuhan. Kan Kak Ladrin juga belajar agama kan katanya kan. 5 Takut sama agama. Tuhan mah gak situationship. Iya makanya aku bingung. Kamu maksudnya tuh ini kamu mau pakai Tapi- mazhab agama yang mana juga gitu loh, Cok. Ini aku angkat lagi kan. Nah, tapi itu tuh tergolong situationship gak sih gitu. Kayak aku tuh nggak mau pacaran, tapi kalau kamu mau jalan ayo, kalau kamu mau nonton ayo, tapi aku tuh nggak mau pacaran karena pacaran dilarang agama gitu. Oh. Gitu Oke, berarti kan. aku kasih konteks aja. Misalkan di agama Islam gitu ya. Lagi cocok nih masih anjing. Ya, Din. Misalkan nih di agama Islam ya kan ukti dan apa? Iya. Apa kalau cowok tuh apa? Aki. Aki dan ukti nih gitu kan. Ini apa namanya udah sama-sama seneng nih, tapi mereka kayak Bener. menjaga kan nggak boleh kalau di agama Islam itu pacaran Ya. gitu kan. Jadi kita udahlah sekarang seneng-seneng dulu gitu. Aku Nah, mau gitu. jalan nih, temenin aku makan dong. Gitu. Temenin aku curhat-curhatan dong kan gitu. Sambil kadling. Apakah itu termasuk golongan apa? Astagfirullah. Yuk. Apakah itu termasuk golongan situationship? Ketawa lagi. Aku bingung, sebenarnya aku bingung banget menata, ada di kepala aku tuh cuman aku bingung menata kata-katanya supaya sopan gitu. Oke. Aku lagi mencari cara supaya aku ngomong tapi oke, tapi tidak relate, viral gitu loh. relate. Karena Tapi- dia langsung mengeluarkan yang di otaknya, aku tahu. Pasti hujatan kemana-mana. Nggak hujatan, tapi lebih ke ya kalau misalnya apa ya, itu tuh hubungan-hubungan yang harusnya diajekin dulu gitu di dalam Diajekin. diri. Ya, jadi kalau misalnya orang ini punya pandangan atau kepercayaan agama tertentu gitu ya yang Oke. membuat dia kesulitan untuk punya hubungan sama lawan jenis gitu. Oke. Dia harus memastikan dulu dua hal. Pertama, dia harus memastikan dulu bahwa dia bisa nggak misahin antara keyakinannya dia sama hubungan personalnya. Oke. Kalau dia nggak bisa misahin itu, jadi kalau ada research juga di Kanada itu orang-orang anak-anak muda yang beragama itu mereka sudah memisahkan kehidupan seksual mereka sama kehidupan beragama mereka. Jadi mereka bisa yang devote
Christian, bisa devote Muslim gitu-gitu, mereka tetap beribadah tapi mereka juga punya hubungan personal pacaran gitu. Karena mereka menganggap ya itu terpisah gitu. Tapi ada juga orang yang nggak bisa misahin itu, dan ketika mereka nggak bisa misahin itu, sebaiknya jangan, karena nanti itu akan jadi kalau di psikologi itu jadinya cognitive dissonance. Jadi Apalagi nih? apa yang dia yakinin sama apa yang dia jalanin itu berbeda. Oh. Itu juga akan Pengaruhnya? pengaruhnya adalah ke mental health lagi. Dia akan akan ngerasa bersalah, dia akan ngerasa hina, dia akan ngerasa Dosa gitu. dalam hatinya dia tuh dia akan ngerasa bahwa dia ini sebenarnya apa tuh istilahnya namanya? Apa? Maksiat. Apa gak ngerti? Bukan. Apa? Munafik. Oh, munafik. Ya, Oke. dia akan merasa dirinya ini munafik. Oh iya. Padahal dia pengen. Jadi kalau misalnya pengen gitu punya relationship sama orang ini, pengen gitu jalan sama orang ini gitu. Jadi kalau misalnya memang di agama itu dilarang dan dia meyakini bahwa itu tidak baik, ya kalau bisa ya nggak usah gitu. Ya ditahan aja, dialihkan aja ke hal lain. Kecuali dia bisa misahin, kecuali dia bisa ya udah aku tetap ibadah, aku tetap apa, tapi aku juga mau punya relationship and that's okay. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia masih meyakini nih bahwa hubungan pacaran atau apapun itu nggak baik, terus tetap dijalanin, itu nanti nggak bagus ke mental health dia. Yang kayak aku bilang tadi, do not betray yourself. Nah ini tuh bentuk dari betraying their self juga gitu loh. Jadi intinya apaan? Kalau misalkan kamu yakin itu nggak boleh dan kamu nggak bisa memisahkan, maka tetap jangan dilakoni. Kan cuma jalan doang. Tetap nggak boleh dilakoni kalau itu menurutmu nggak boleh. Kalau menurut di dalam keyakinan agamamu nggak boleh. Tapi kalau kamu bisa memisahkan, gas. Iya gitu. Staycation. Atau misalnya pengen banget nih ngobrol sama dia, ya ajak temen gitu. Jadi kan apa namanya, rasa bersalahnya tuh nggak terlalu tinggi gitu, karena ya aku ngajak temen, dia ngajak temen gitu, dan kita cuman ngobrol aja kok di tempat umum, that's it gitu. Kalau misalnya memang belum siap untuk jauh, ya di-cut. Jangan sampai kamu menjalani sesuatu tapi tanpa sadar kamu ngalamin cognitive dissonance itu, karena itu nggak enak banget. Jangan ngasih harapan ke orang lain juga ya. Iya, nanti orangnya juga ngarep ternyata dia juga oke-oke aja sama pacaran, kamunya yang nggak bisa gitu. Panjang nanti. Iya. Oke, so thank you so much Ladrin. Thank you. Our dating queen, ya kan. Semoga nanti, guys, nanti kalau misalkan kalian mau ada pertanyaan-pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Pokoknya apa yang mau ditanyakan sama dating queen kita, ya kan. Kalau galau-galau curhat-curhat boleh, tapi nanti ada charge-nya guys. Kayaknya itu aja di episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. See you on the next video. Bye bye.